Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qudil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ikhwani fillah yang rahimakumullah wa hafizakumullah. Kita malam hari ini insyaallah akan sama-sama memulai kajian baru, yaitu tentang tasawuf. Kita menggunakan kitab Minhajul Abidin ila Jannati Rabbil Alamin lil alim al-alamah Hujatul Islam wa barakatul anam al-imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Kitab Minhajul Abidin. Kitab ini termasuk kitab yang unggulan dari karangan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Jadi menurut satu keterangan, ini kitab ini dikarang beliau 2 tahun sebelum wafat. Jadi beliau ini sudah di puncaknya, berada di puncak. Nah, ini adalah untuk ya kita ilmu ya menata hati, tasawuf, ibadah, ya fikih kita belajar, ini juga harus kita belajar juga. Kita sebelumnya kita Fatihah terlebih dahulu kepada baginda Rasulullah SAW, kepada para anbiya, para sahabat, tabi'in, tabi'in, kepada para aulia, wasyuhada, wasyalihin, khususan Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani, Abu Sayyid Ahmad bin Sayyid Muhammad Al-Malik Al-Hasani, wa jami' masyayikh fil ma'ahid, uzun ila al-imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Amadanallahu bimadadihim wa fadha alaina min barakatihim anwari ma'lumihim fid dini wad dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk sementara untuk kita ketahui semua, Al-Imam Al-Ghazali pengarang ini adalah merupakan sandaran ya, ulama tasawuf. Beliau disebut dengan Hujatul Islam. Terlepas dari ada sebagian orang mengkritik Imam Ghazali, itu tidak menjadi masalah ya, karena memang selain Nabi itu mesti ada kekurangan. Tetapi kekurangan itu kadang-kadang terlalu dibesar-besarkan oleh orang yang tidak suka. Tetapi Al-Imam Al-Ghazali ini sudah diakui oleh para ulama ya, beliau adalah Hujatul Islam. Beliau sangat memberikan tuntunan pada kita kaum muslimin, khususnya di bidang menata hati. Nah, jadi kita di sini sama-sama belajar macam mana kita nak menata hati kita biar bagus. Biar bagus, karena penting ibadah ini bukan cuma zahir saja. Kalau ibadah cuma zahir saja, orang munafik dulu pun sholatnya di belakang Rasulullah sama. Takbir, ruku, i'tidal, sujud sama Rasulullah. Jadi yang membedakan antara munafik dengan tidak munafik apa? Hatinya. Maka disitulah pentingnya ilmu hati. Maka di sini kita akan dituntut oleh Al-Imam Ghazali ya, dengan tulisan beliau, karangan beliau, itu Minhajul Abidin ila Jannati Rabbil Alamin. Beliau ini bukan cuma teori, beliau sudah mengalami hal-hal apa yang akan beliau terangkan, yang akan disampaikan kepada
murid-muridnya, ya kepada kita juga ini semuanya. Jadi berbeda dengan orang yang hanya teori, tetapi beliau ini adalah betul-betul mengalami dan mempraktekkan apa yang beliau tulis, apa yang beliau katakan. Kita mulai saja insya Allah pada malam hari ini, dan insya Allah akan kita lanjutkan terus insya Allah sampai hatam. Bukan hanya sekedar teori, tapi kita belajar betul-betul kita belajar bagaimana ke depan lebih baik daripada sebelumnya. Jangan menjadi orang awam sampai mati. Jangan kita hanya sekedar cerita memangnya tentang Wali Songo, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Kalijaga dan lain sebagainya, atau para aulia ya di awal-awal zaman tabi'in, Imam Hasan Al-Basri, terus Haris Al-Muhasibi, Bisri Al-Hafi, ke para aulia-aulia yang luar biasa. Jangan kita hanya sekedar membaca sirahnya, wah hebat, masya Allah, hanya mereka, tapi kita paling tidak kita ingin belajar ilmu mereka, apa yang mereka pelajari dan apa yang mereka amalkan ya. Karena kita juga manusia, mereka manusia, kita juga manusia. Kita kalau kita tidak mau usaha ya kita ya berhenti di tempat. Seolah-olah kita sudah bagus, sholat sudah, puasa sudah, tapi masih kosong, tanpa ada kita membetulkan hati kita ini. Nah, kita mulai saja. Pertama, Al-Imam Al-Ghazali. Ini yang nulis Amla Ali Al-Imam Al-Ajal. Jadi yang nulis ini adalah Al-Faqih As-Salih Az-Zahid Abdul Malik bin Abdullah. Jadi beliau ini menulis, Imam Ghazali yang mengarang. Yang menulis adalah Imam ya muridnya lah berarti, Abdul Malik bin Abdullah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa binasta'in. Khutbatul kitab. Khutbah kitab. Qala Asy-Syaikh Al-Faqih As-Salih Az-Zahid Abdul Malik bin Abdullah radhiyallahu anhu, amla alayya al-Imam Al-Ajal Az-Zahid Al-Muwaffaq Hujjatul Islam Zainuddin Syaraful A'immah Muhyiddin Abdul Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Beliau namanya Muhammad, ayahnya namanya Muhammad, datuknya namanya Muhammad. Nah, tengok, Muhammad bin Muhammad. Begitu luar biasanya mereka, orang-orang soleh zaman dahulu itu bertabaruk dengan nama, bukan nama cuma gaya-gaya aja. Zaman sekarang ini nama nak lahir anak tengok Facebook, tengok Instagram, mana nama yang bagus, tengok, tanya Mbah Google, ketik mana yang bagus nih. Orang dulu Muhammad bin siapa? Bin Muhammad. Bin siapa lagi? Muhammad lagi. Oh, Muhammad lagi. Saudaranya namanya Ahmad. Jadi dua bersaudara. Ketika ayahnya wafat, ini dikisahkan, Imam Ghazali ini dua beradik, Muhammad dan Ahmad. Kan istilahnya kalau kita bilang ini kan nama pasaran, nama jeleknya itu kita gitulah. Padahal ini nama yang berkah luar biasa. Ketika ayahnya meninggal, beliau ini masih kecil, adik-beradik, dua beradik. Kemudian sama si ayah, dia diwasiatkan kepada pamannya. Katanya, ini aku ada harta peninggalan, tolong anakku ini dipondokkan sama si adiknya tadi, saudaranya si ayahnya. Ya, dipondokkanlah Imam Muhammad Al-Ghazali dan Ahmad. Ini saudaranya dipondokkan dari uang peninggalan bapaknya. Mondok dibiayai hingga pada suatu ketika uangnya habis. Pamannya bilang uangnya habis. Akhirnya terpaksa lah ngomong sama keponakannya ini, nak, jadi bapakmu dulu meninggalkan harta ini untuk kalian berdua, untuk kalian menuntut ilmu. Sekarang harta itu sudah habis, digunakan untuk kalian menuntut ilmu. Dan saya, pamanmu ini orang fakir, nggak bisa, mohon maaf, nggak bisa menafkahi, membiayai kalian. Itu padahal Imam Ghazali masih mondok tuh. Waduh, nggak punya duit, nggak punya dana, macam mana? Akhirnya setelah uangnya udah habis, Imam Ghazali dan adiknya mencari pesantren yang gratis. Nggak bisa lagi, masih kepengen belajar, carilah beliau ini pesantren yang gratis.
Supaya apa? Makan gratis apalah, pokoknya ya sudahlah gratis. Nah, kejadian ini sampai setelah Imam Ghazali menjadi imam, apa kata beliau? Talabtul ilma li ghairillah, fa bal ilmu illa ayakuna lillah. Kata beliau, saya ini dulu menuntut ilmu itu tidak karena Allah. Tetapi ilmu itu tidak mau dituntut kecuali karena Allah. Jadi maksudnya nih kapan ini kejadian ini ketika bekal apa warisan dari ayahnya habis, Imam Ghazali dan saudaranya Ahmad ini tetap mau mondok saja. Mondok tapi cari yang gratisan. Jadi niatnya mondok supaya apa? Gratis, dapat makan gratis. Katanya, jadi saya tuh dulu menuntut ilmu itu tidak karena maksudnya biar dapat makan gratis. Bapak tak punya, ada yatim, nak makan di mana? Ya duduk di pondok lah, bapak makan gratis. Bahasanya Imam Ghazali begitu, bukan bahasanya orang, bahasanya dia sendiri. Tetapi kata Imam Ghazali, fa'abala ilmu illa ayyakuna lillah. Tetapi ilmu itu sendiri, dia enggan dituntut kecuali karena Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi walaupun dia tetap mondok, tapi dengan adanya ilmu yang masuk ke dalam hatinya, akhirnya dia sadar. Ya Allah, aku kenapa nih? Kok nuntut ilmu karena cari makan gratis? Nah, maksudnya gitu. Akhirnya mereka sadar hidayah dari Allah. Jadilah dia seorang imam hujatul Islam. Ikhlas lillahi ta'ala. Ada sedikit tentang sejarahnya Imam Ghazali. Anak yatim, tapi menjadi anak yatim yang sukses. Bukan sukses lagi, hujatul Islam. Kalau zaman kita sekarang anak yatim keleleran. Ya kan? Jadi anak pang. Anak jalanan. Ya Allah, kita ngambil kemarin satu anak, ternyata dah kebiasaan memang mereman di luar, masih kecil, ngomongnya luar biasa, garangnya, kalau dah ngamuk parang dilemparkan ke kawannya. Waduh, ini payah, ini buyar pondoknya kalau begini. Akhirnya anaknya yang keluar sendiri. Kita sudah punya niat baik untuk anak mereka itu. Sampai yang jaga anak-anak takut ngamuknya udah preman, betul, kasihan anak-anak yatim seperti itu. Jadi mestinya kerabat-kerabatnya ini kalau tidak mampu untuk apa nyembe atau jangan dibiarkan gitu ya, yang dibiarkan antar di pesantren kami, insya Allah saya makan dia makan, itu insya Allah ya, itu aja antar, daripada dia jadi preman jadi apa. Naudzubillah. Tengok Imam Ghazali, anak yatim tetapi menjadi ulama yang sangat besar diakui, biasa. Itu berkah pamannya yang mengantarkan ke pondok, ibunya juga luar biasa. Wa huwa akhiru kitabin sunnafahu, masya Allah. Hadzal kitab wa huwa akhiru kitabin sunnafahu wa lam yaltamishu minhu illa al-khawas min ashabihi. Jadi kitab ini, kitab Minhajul Abidin ini adalah kitab terakhir yang ditulis oleh Imam Ghazali sebelum wafat. Berarti kan lagi, masya Allah, makomnya luar biasa, bukan masih belajar nulis, enggak. Tapi mereka, jadi memang betul-betul beliau ini wali luar biasa Imam Ghazali. Nah, kita tengok sekarang, kita akan belajar ilmunya para wali. Ilmunya wali Allah Subhanahu Wa Taala, sejuk insya Allah. Wa huwa alhamdulillahil malikil hakim. Inilah kitabnya, dimulai dengan alhamdulillahil malikil hakim al-jawadul karim al-azizur rahim alladzi fatara as-samawati wal arda bi qudratihi wa dabara amra fid daraini bi hikmatihi wa ma khalaqal janna wal insa illa li ibadatihi. Ya, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menciptakan langit dan bumi dengan kekuasaannya, yang telah mengatur urusan dunia dan di akhirat dengan hikmahnya, dan yang telah menciptakan wa ma khalaqal jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadanya. Allah tidak menciptakan kita kecuali untuk beribadah kepadanya. Kalau ada manusia nggak ibadah, berarti dia salah tujuan. Karena Allah menciptakan kita itu niatnya untuk ibadah kepadanya. Jadi kita hidup ya harus untuk ibadah. Dari mulai kita balik, kalau secara gitu, secara mukallaf ya sampai mati harus ibadah. Hidup bukan lama. Ibadah
Nah, berapa kalau umur kita umat Nabi Muhammad zaman sekarang ini ya, itulah 60, 70, 80 udah luar biasa. Yang mati muda banyak. Nah, itu. Fatariqu ilaihi wadihun lil khasirin. Dan jalan kepada Allah, menuju Allah Subhanahu wa taala itu sangat jelas bagi orang-orang yang ingin menuju ke sana. Wa dalil alaihi la'ihun linnadhirin. Dan dalil untuk menuju ke sana itu sangat jelas lah. Nah, sangat jelas, nampak sekali bagi orang-orang yang mau melihat. Walakin Allah yudillu may yasha. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menyesatkan orang yang Allah kehendaki. Wa yahdi may yasha, dan Allah memberi hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dengan orang-orang yang diberi petunjuk. Mudah-mudahan kita semuanya yang ada di sini itu termasuk orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mendapat petunjuk ya dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak semuanya. Orang kok bisa ngaji Minhajul Abidin, enggak semuanya. Ini berarti kita sudah digiring sama Allah Subhanahu wa taala untuk duduk di sini. Ya. Ataupun bagi para saudara-saudara kami yang ikut dari medsos ya. Mudah-mudahan juga bisa istiqomah. Wassalatu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi al-abrar at-tayyibin at-tahirin wa sahbihi ajma'in wa sallama wa sallim mu'azzim ila yaumiddin. Ilamu ikhwani as'adakumullah wa iyana bimardatih annal ibadata thamratul ilm. Ketahuilah wahai saudara-saudaraku, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian dan kami semuanya orang yang berbahagia mendapatkan keridhaannya. Ini doanya wali nih. Imam Ghazali yang doakan, kita ngaminkan. Amin. Amin. Imam Wali yang doa, kita ngaminkan, walaupun beliau dengan kita jaraknya 1000 tahun. Imam Ghazali itu hidupnya tahun 500-an. Nah, Imam Ghazali sekarang kita 1445. Nah, beliau sekitar 450-an begitu lahirnya. Nah, itu, sekitar itu. Ini kita tadi tak membahas sirahnya. Kalau kita membahas sirahnya nanti kita tak masuk-masuk kepada intinya. Tidak apa-apa. Sambil kita nanti ulas sedikit-sedikit. Jadi as'adakumullah wa iyana. Semoga Allah Subhanahu wa taala membahagiakan kalian dan kita dan kami dengan mendapatkan keridhaannya. Amin. Wa anal ibadata samratul ilmi. Sesungguhnya ibadah itu buahnya ilmu. Ibadah itu buahnya ilmu. Kalau umpamanya tak ada pokok, kira-kira ada buahnya tidak? Ya tidak ada. Jadi kalau orang tak ada ilmu, ya pasti tak ada ibadah. Dalam arti apa? Ibadah pun kayak orang tak ibadah. Ibadah pun kayak ibadah macam mana orang tak ada ilmu. Sholatnya enggak sah, puasanya enggak sah, taharahnya enggak sah. Ya sama aja enggak ibadah. Ibadah itu adalah buahnya ilmu. Nah, buahnya. Jadi ngaji, belajar. Nah, itu nanti baru ibadahnya itu bisa menjadi buahnya daripada ilmu itu. Sadar dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, tahu halal haramnya, syarat rukunnya tahu. Wa faidatul umri wa faidatul umur wa hasilul abdi wa bid'atul auliya. Dan ilmu itu adalah keuntungan atau faidahnya umur. Faidahnya umur. Maksudnya apa? Orang nih kalau dia punya umur, kalau dia ada ilmu, berarti umurnya tuh ada untungnya. Ada manfaatnya dia. Hidup itu ada manfaatnya. Kalau orang berilmu, hidupnya itu berarti ada faidahnya. Nah, kalau enggak, ada satu syair mengatakan, faman fatahu ta'limu waqta syababihi fakabbir alaihi arba'an li wafati. Barang siapa yang terlewatkan padanya menuntut ilmu di waktu mudanya, fakabbir alaihi arba'an li wafati, maka bertakbirlah engkau 4 kali karena sesungguhnya dia itu sudah mati. Nah, itu pentingnya menuntut ilmu di waktu muda. Kalau udah tua, sudahlah waktu muda tak nuntut ilmu, sudah tua, udah main lacak saja, domino tak habis-habis.
habis dah, selesai, umurnya habis, nggak ada faidahnya sama sekali. Wa hasilul abdi, dan hasilnya hamba, ilmu wajib itu tidak bisa tidak. Wa bida'atul awliya, dan barangnya para aulia. Orang tidak akan menjadi wali tanpa ilmu, nggak akan. Para wali pasti berilmu, para nabi pasti berilmu. Nggak ada nabi bodoh, mana ada nabi bodoh. Wali bodoh tidak ada, wali bodoh. Jadi orang bodoh yang nggak jadi wali, nggak jadi wali. Makanya syarat itu bid'ah. Jadi barang, ya barangnya para aulia wajib. Ilmu itu hukumnya wajib, nggak bisa tidak. Jadi masuk kemana-mana ilmu itu, masuk kemana-mana. Nah, jadi Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah, Allah yang mengajarkan ilmunya langsung kepada Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah berilmu, semuanya Nabi pandai, semuanya Nabi pandai. Wali pun nggak ada wali bodoh, nggak ada. Macam mana wali kok bodoh? Nggak ada. Jadi mereka mulia itu karena ilmunya. Wa tariqul aqwiya, dari jalannya orang-orang yang kuat. Wa qismatul aizzah, dan bagiannya orang-orang yang mulia. Orang berilmu bisa kuat ya. Orang kedudukannya kuat. Wa qismatul aizzah, dan menjadi bagiannya orang-orang yang aziz, yang mulia-mulia, orang-orang besar. Wa maqsidu dzawil himmati, dan menjadi tujuan orang-orang yang punya himmah. Orang kalau punya himmah suka dengan ilmu. Kalau orang tak punya himmah suka dengan duit. Duit aja. Aduh, duit habis-habis. Mati, belum gajian mati. Nah, duit yang dikejar. Itulah sekarang kita nih. Ilmu tak laku, yang laku nih duit. Banyak orang hidupnya pokoknya mikir duit. Pagi mikir duit, siang duit, sore duit, malam duit. Tak jarang mikir, aku hari ini nak belajar apa ya? Aduh, itu manusia langka. Manusia langka. Dan yang bisa berpikir seperti itu, ya yang tinggal di pesantren. Baru dia, hari ini ngapal ini, besok ngapal ini, besok ngapal ini, ngapal ini. Itu terus. Itu luar biasa. Itu manusia-manusia pilihan itu. Oh, bukan sembarangan. Tidak semuanya orang seperti itu. Rata-rata orang ini lebih gila duit. Wa syiarul kiram, dan menjadi syiarnya orang-orang yang mulia-mulia. Akhir fatur rijal, dan menjadi pekerjaan orang-orang yang hebat. Wakhtiyarul ulil absar, dan menjadi pilihan orang-orang yang punya basirah, mata batin. Orang-orang itu mesti milih ilmu, mesti. Wa wasabilus sa'adah, ilmu itu adalah jalannya kebahagiaan. Kalau nak bahagia ya harus berilmu, harus belajar. Wa minhajul jannati, dan menjadi jalannya surga. Qala Allah Ta'ala, wa ana rabbukum fa'budun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, aku adalah Tuhan kalian, maka sembahlah aku. Wa qala ta'ala, inna hadza kana lakum jazaa'an wa kana sa'yukum mashkura. Sesungguhnya ini adalah menjadi balasan bagi kalian, dan amal-amal kalian itu disyukuri, dibalas semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suma inna nazarna fiha wa ta'ammalna tariqaha wa min jannah. Dan setelah kita melihat di dalamnya, yaitu surga, wa ta'ammalna tariqaha, dan kita memikirkan tentang jalannya ke surga, min mabadi'iha, yaitu dari pertama awalnya, mulai dari pertama ila maqasidiha, sampai kepada tujuannya, allati hiya amani salikiha,
yang itu merupakan menjadi cita-cita tujuan orang-orang yang mau menapaki jalan menuju ke surga. Faida ya tariqun wa'run wasabilun sa'bun katsiratul aqabat. Dan ternyata jalan yang menuju surga itu jalan yang sulit, ya. Sulit, banyak sekali rintangannya. Katsiratul aqabat. Bukan senang. Kirain sholat 5 waktu udah dapat kunci surga. Senang. Nggak, hatinya dulu seperti apa? Itu masih awam. Syadidatul masyaqqat, dan sangat berat jalan untuk menuju ke surga. Ba'idatul masafat, dan perjalanannya juga jauh. Azimatul afat, afatnya juga besar. Kasiratul awaiki wal mawani, banyak sekali rintangan-rintangannya. Khafiyatul mahalik wal maqati, dan tempat-tempat atau perkara-perkara yang bisa membuat binasa dan memutuskan jalan ke surga itu adalah sangat samar. Samar maksudnya kemana? Orang nggak sadar. Saking samarnya ini, dia melakukan sesuatu hal yang sebetulnya itu menjadikan pemutus jalan untuk menuju surga. Atau dia melakukan sesuatu hal yang menurut dia kayaknya sih, ini nggak apa-apa sih. Ternyata itu kalau ditinjau betul, itu adalah merupakan jalan menuju kebinasaan. Jadi, samar. Nah, itu perlu diperhatikan. Gharizatul a'da'i wal quta'. Banyak sekali musuh-musuhnya dan perampoknya banyak. Ketika kita nak menuju ke surga ini, banyak orang-orang yang ganggu. Perampok-perampoknya ini, musuh-musuh banyak ini. Azizatul asya'i wal adba'. Azizatul asya'i wal adba'. Dan pengikutnya juga banyak, ya, orang-orang yang mulia-mulia, pengikut yang bagus-bagus, yang mulia-mulia. Wa hakadha yajibu an takuna li'annaha tariqul jannah. Dan begitulah memang mestinya begitu. Karena ini jalan menuju surga. Kita tak usah bilang jalan menuju surga. Kita sekarang nak ke Jakarta. Dari rumah, umpamanya nih, kita naik angkutan semua nih. Nak kena naik oplet dulu. Nunggu naik opet nggak ada AC-nya, sampai ke sana ke pelabuhan beli opletnya, lambat, terlambat kapalnya untuk trip yang atasnya lagi, nunggu ya ke sana. Nanti ke Batam naik kapal jenis segala macam yang terlalu panas, yang ini yang ombak, itu baru naik ke Jakarta, sampai di pelabuhan taksi dan lain sebagainya. Waduh, susah, apalagi jalan menuju surga. Ini jelas. Jadi jangan masa gampang. Karena orang itu tidak betul-betul memperhatikan. Di anna tariqul jannah, karena itu adalah jalan menuju surga. Fayasiru hadza tasdiqan. Alhamdulillah. Yahdikumullah. Fayasiru hadza tasdiqan lima qalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal jannata khuffat bil makarih wa innan nara khuffat bil syahawat. Dan yang ini semuanya ini tadi itu ini cocok dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda Rasulullah? Innal jannata khuffat bil makarih. Sesungguhnya surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang tidak disenangi. Hal-hal yang dibenci, hal-hal yang tidak surga. Wa innan nara khuffat bis syahawat. Dan neraka itu dikelilingi dengan perkara-perkara yang enak-enak sesuai nafsu syahwat. Kayak gitu. Udah jelas. Surga itu kelilingnya orang nak ke surga. Makan, minum bir tak boleh, pacaran tak boleh, ya. Judi tak boleh, apa segala hal-hal banyak lah. Lagi subuh orang masih tidur, kita suruh bangun. Nah, ada pas Ramadan suruh puasa, nggak enak. Maksudnya ini hal-hal yang nggak menyenangkan, itu yang
di diri kita, di manusianya kan merasa beban hal-hal yang kita mengenakan. Apa tak enak? Umpamanya, orang nak apa nih masuk surga, kok tidak ada larangan apa-apa. Enak, enggak zina boleh, mabuk boleh, ini enak. Tapi kau nak enak dulu, sekarang harus tahan dulu. Kebalikannya kalau neraka itu khufat bisyahawat. Kelilingnya mesti enak-enak tuh neraka tuh. Apa? Santai-santai, maksiat, ini segala macam, halal haram empat. Mau zina, mau mabuk, mau apa, sikat aja lah pokoknya. Kamu tahu, enak. Jalan-jalan santai, orang sholat dia tidur, orang puasa dia ngopi, enak-enak semuanya. Jadi perkara neraka itu memang kelilingnya itu ya sesuatu yang enak-enak, sesuai dengan syahwat. Kalau surganya memang kita harus perjuangan, memang itu yang dimaksud dengan surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang tidak disenangi, dan neraka adalah kufat bisyahwat, dikelilingi dengan syahwat, hal-hal yang enak-enak. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ala wa innal jannata husnun birabwah, ala wa innan nara sahlun bisahwah. Akhrajahu Ahmad. An Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma wal Baihaqi fi Syu'ab an Abi Buhair radhiyallahu anhu was-sahra was-sahwa al-ardu al-laynah al-laynatu turbah sibul masi fi suhulatihi ala murtakibiha bil ardil as-sahla allati la hazunata fiha. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ingatlah bahwa sungguhnya surga itu kesedihan, birabwah, ala wa innan nara sahlun bisyahwah. Sedangkan neraka itu adalah kemudahan, kemudahan lembut, enak. Sahlun bisyahwah, enak-enak. Ya, samalah seperti hadis yang di atas itu maksudnya. Jadi kalau surga ini urusan dengan, kalau nak ke surga ini ya yang sedih-sedih aja lah nih, apa? Zakat, apa segala macam. Sholat inilah yang paling berat karena banyak yang tak lurus. Banyak terus. Summa ma'adzalika kulluhu fa innal abda dha'ifun waz zamanu sha'bun wal amru dini mutaraja wal faragu qalilun wa sughlu katsirun wal umru qasirun wa fil amali taksiru anna kitu basirun wa ilallahil masir. Kemudian dengan adanya itu semuanya, sesungguhnya seorang hamba itu adalah lemah. Wa zamanu sa'bun, dan zaman itu pun sudah zaman yang sulit. Ini Imam Ghazali berbicara masalah 1000 tahun yang lalu. Kita sekarang apa tak lebih sulit lagi? Aduh. Wa amru dini mutaraji. Ya, untuk urusan agama ini sudah ada kemunduran. Urusan apalagi zaman sekarang. Wal faragu qalilun. Waktu kosong sedikit, sibuk terus. Pagi sibuk, siang sibuk, sore sibuk, malam sibuk, terus sibuk. Nggak ada fokus-fokus ibadah. Wasughlu katsirun, pekerjaan banyak, tak ada habisnya. Wal umru qasirun, sedangkan umurnya pendek. Umur pendek habis untuk kerja. Wal faragu qalilun, ya, nganggurnya, kosongnya sedikit. Wa fil amali taqsirun, dan untuk urusan amal banyak yang teledor. Umur pendek, amal teledor, banyak urusan. Wa naqidu basirun, orang-orang yang apa? Nakid itu orang yang mengkritik. Basirun, melihat. Wa ilallahil masir. Nakidu basir berarti malaikat yang dimaksud di sini. Malaikat. Nakid itu malaikat lah. Melihat apa yang dilakukan. Wa ilallahil masir, dan kepada Allah tempat kembali. Wal ajalu qarib, dan ajal itu pendek. Ajal itu dekat. Wasafaru ba'id,
sedangkan perjalanan atau safarnya itu jauh. Nah, waktunya pendek, maksudnya apa? Umur kita ini pendek, sementara safar bait, untuk menuju kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu bait. Umur kita nih berapa? Bisa tak sebelum mati kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala? Maksudnya gitu. Umur pendek, tapi perjalanan kita ini jauh. Cukup tak umur kita nih? Udahlah umur pendek, kita sibuk. Ibadah cuma sekedar aja. Wa ta'atu yazadu fala budda minha. Dan taat itu adalah bekal yang memang harus ada karena perjalanan jauh. Ya, maka taatnya wajib ada bekal itu. Wa ya fa'itatun fala maraddalaha. Apabila sudah terlewat, ya nggak bisa balik lagi. Faman dzafara biha faqad faza. Barang siapa yang mendapatkannya, maka dia akan beruntung, akan menang wasa'ada abadal abidin, dan dia akan bahagia selama-lamanya. Wa man fatahu dzalik, barang siapa yang terlewatkan hal tersebut, amal tersebut, taat tersebut, faqad khasira ma'al khasirin, maka sungguh dia akan rugi bersama orang-orang yang merugi. Wa halaka mal halikin, dan dia akan binasa bersama orang-orang yang binasa. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita lanjutkan insyaallah di pertemuan yang akan datang. Alhamdulillah rabbil alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita selalu hidayah, kekuatan, ya, agar kita selalu taat dan istiqomah, tambah hari tambah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.